Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba memperbaiki satu unit televisi LED merek Sharp ukuran 32 inci. Jadi kerusakan TV ini dia gambarnya cuma ada di bagian atas ya. Sebentar kita lihat dulu teman-teman ya. Nah itu dia, di bagian atas saja. Rasternya itu terpotong kira-kira sepertiga dari layar ya. Coba saya tampilkan dulu untuk menu. Nah itu dia, cuma ada di bagian atas. Kemungkinan besar ini bermasalah di area kupingan ya teman-teman. Jadi nanti akan kita buka dulu, kemudian kita lihat sebenarnya ini tipe panel seperti apa ya, kupingan yang digunakan seperti apa. Oke, kita langsung bongkar TV-nya teman-teman. Oke teman-teman, ini tadi TV LED Sharp ukuran 32 inci dengan tipe LC32DX 888IWHY ya teman-teman. Nah, jadi untuk membuka TV Sharp jenis ini, itu kita buka semua skrupnya yang ada di pinggiran-pinggiran TV ya. Di bagian sini ada juga teman-teman. Kemudian ini jangan lupa juga ya kita buka, ini ada penutup untuk speaker subwoofernya ya. Jadi ini TV Sharp yang dilengkapi dengan subwoofer teman-teman. Di bagian depan sini ada speaker subwoofer ya. Nih kita buka ya skrupnya. Di bagian sini ada juga. Oke, setelah kita bongkar kondisi bagian dalam seperti ini. Mesinnya kecil teman-teman ya. Mesinnya kecil, speakernya besar teman-teman ya. Ini speaker besar, cukup besar ya. Untuk TV jenis seperti ini itu suaranya oke. Kita bongkar dulu speakernya. Kemudian oh ya, ini tadi power supply ya. Ini rangkaian power supply, ini mainboard. Kemudian yang di atas ini adalah rangkaian T-con teman-teman ya. Nah jadi karena kerusakan TV ini gambarnya cuma setengah, tapi ada gambar teman-teman ya cuma setengah. Jadi dia kemungkinan untuk tegangan di sini normal teman-teman ya. Untuk tegangan yang ada di sini semua normal karena dia menampilkan gambar, hanya saja cuma setengah ya, bukan setengah sih teman-teman, sepertiga dari layar ya. Nah ini seperti yang sudah saya bahasakan tadi, ini kemungkinan besar dia bermasalah di jalur kupingan ya. Karena kan untuk proses scanning gambar kan dari atas sini menuju ke bawah. Jadi untuk kupingan itu kalau misalnya ada jalur yang putus, maka kupingan yang di bagian bawah itu tidak mendapat suplai tegangan sehingga menyebabkan gambarnya hilang. Jadi nanti akan saya bongkar saja teman-teman ya. Akan saya bongkar langsung untuk panelnya, untuk layarnya agar kupingannya bisa kelihatan ya. Ini kita buka dulu untuk speaker, tapi untuk mainboard dan power supply mungkin kita biarkan saja, atau kalau misalnya ini bisa terbuka kita buka juga ya. Gak bisa teman-teman ya, keras ini. Oke, langsung saja kita bongkar dulu speakernya, kemudian kita balikan untuk TV-nya. Oke teman-teman, sudah kita bongkar ya. Ini kupingannya. Jadi tadi untuk mengangkat ini cover dari layar, cover besinya itu kita pakai alat seperti ini dulu ya, karena ini melekat ke layar. Tadi untuk frame besinya itu menggunakan double tip, jadi dia melekat ke layar. Jadi kalau misalnya langsung kita angkat ini nggak bisa tadi teman-teman ya, kita harus gunakan alat seperti ini. Oke, ini kita lihat dulu apakah tipe panel ini merupakan tipe panel yang agak susah kita sambung atau bagaimana. Sepertinya jalurnya kecil-kecil teman-teman ya. Waduh, sepertinya ini agak susah. Agak susah ini teman-teman, nggak ada pin test point ya. Sebentar akan saya balikan dulu untuk panelnya.
Oke teman-teman, layarnya sudah saya buka ya. Sepertinya ini saya nyerah ya. Kita lihat untuk kupingannya ini nggak ada test point teman-teman, hanya jalur saja seperti itu. Nggak tahu bisa disambung atau tidak ya. Ini akan saya coba dulu pakai mikroskop ya. Kita pakai mikroskop untuk melihat jalurnya ini, apakah masih bisa disambung atau sudah nggak bisa disambung lagi. Cukup kecil jalurnya teman-teman. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Kita akan mencoba menggunakan alat seperti ini untuk melakukan pengamatan jalur ya. Kalau dilihat dari sini sih ini sangat kecil teman-teman jalurnya. Sebentar saya zoom dulu. Nah, itu dia. Ini lebih halus daripada rambut ya untuk jalur-jalurnya. Dan di sini juga nggak ada test point. Nah, kita coba menggunakan mikroskop. Kita lihat sebenarnya kalau pakai mikroskop itu tampilannya seperti apa teman-teman. Oke teman-teman, ini hasil dari tampilan mikroskop digital ya. Itu dia. Ini IC COF nya, IC COF, kemudian jalurnya. Nah, itu dia. Ternyata teman-teman ini ada beberapa jalur yang gabung ya. Memang dia sangat kecil, tapi ternyata ada beberapa yang gabung. Sebentar akan saya perlihatkan. Saya ambil cutter dulu. Nah, ini dia teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan, jalur ini gabung ya. Sama dengan jalur ini, 3 jalur ini gabung. Selanjutnya yang ini juga gabung ya, 3 jalur ini gabung. Nah, jadi kemungkinan ini bisa kita sambung ya. Karena kenapa? Ini kemungkinan korslet ini kalau misalnya dia short ke jalur sebelahnya ini nggak apa-apa ya, karena ini kan gabung sebenarnya teman-teman. Sama dengan ketiga jalur ini, yang penting nanti kita keriknya yang di bagian tengah saja ya. Kalau misalnya bagian pinggir kena kerik itu nggak apa-apa. Yang jelasnya harus kita kasih jarak. Kita kerik bagian sini dulu, kemudian yang bagian sini kita kasih kerik di bagian bawah sini. Saya akan kerik dulu ya teman-teman. Kita akan coba kerik. Oh ya, ini saya tidak akan mencari data pin di Google ya, karena saya akan ngelihat di sini di sebelahnya ya, kan ini bagian atas gambarnya ada teman-teman ya. Artinya tegangannya normal di bagian atas sini. Nanti akan saya kerik jalur yang di bagian atas ini, kemudian akan saya ukur dulu tegangan VGH mana, tegangan VGL mana, kemudian 3,3. Kita akan cari tegangannya dulu di sini. Nanti setelah kita dapat, baru kita samakan tegangannya ke kupingan yang ada di bawah, yaitu yang kedua dan yang ketiga. Nah, itu dia teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat ya, yang jalur ini, keempat jalur ini gabung. Ini empat jalurnya gabung. Kalau yang ini tiga jalurnya gabung. Ini juga yang ini 2 teman-teman ya, ini 2, dan yang ini yang di bawah, yang di sampingnya juga 2 teman-teman ya. Oke, saya akan kerik dulu, nanti akan saya perlihatkan lagi hasilnya. Nanti kalau misalnya nggak jelas melalui kamera, saya akan pakai mikroskop mini ini lagi teman-teman ya, untuk menampilkan hasil dari kerikan saya ya. Oke. Oke teman-teman, ini saya kerik di bagian sini ya. Ini yang ada 4 jalur, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini 5 jalur gabung ya. Kita kerik di bagian tengahnya 3 jalur. Kemudian yang ini saya kerik di sini. Yang ini saya kerik di sini. Kemudian ini saya kerik di sini. Saya kasih jarak teman-teman ya. Tadi sebenarnya saya rencana kerik di sini, tapi pada saat kita kerik ternyata nyentuh ke sini. Jalur ke sebelahnya ini yang sangat kecil ya. Ini sangat berisiko korslet ya. Jadi kita pindahkan ke sini dan usahakan jalur sebelahnya jangan tersentuh ya. Saya akan lakukan hal yang sama pada jalur-jalur yang lain ya. Saya akan lakukan
hal yang sama kita kerik. Cuma ini sebelum saya kerik yang lain, ini saya akan tes dulu. Ini jalurnya tegangan apa teman-teman ya? Yang ini tegangan apa? Ini apa? Ini apa? Jadi kalau misalnya saya sudah dapat 3 tegangan utama, biasanya sih untuk tegangan VGH, VGL dan 3,3 ya. Kalau sudah dapat itu, maka akan saya kerik di kupingan kedua ya. Kupingan kedua saya akan kerik, kemudian akan saya tes di pin yang sama apakah tegangannya keluar. Kalau misalnya ada yang tidak keluar, maka langsung saya jumper ya. Saya nggak akan kerik yang lain lagi. Kita lakukan bertahap ya. Saya akan tes tegangan dulu teman-teman. Ini akan saya nyalakan dulu untuk TV-nya. Jadi kita rapikan sedikit. Oke teman-teman, kita akan melakukan pengetesan tegangan ya. Ini TV sudah kita nyalakan ya. Dan untuk tampilan, teman-teman lihat raster bagian sini sampai di sini saja. Sekarang kita tes di sini. Di pin ini tadi yang kita kerik pertama di sini. Ini terbaca minus 5,9 teman-teman ya. Berarti ini tegangan VGL. Selanjutnya di sebelahnya ini terbaca 33 volt ya. Berarti ini tegangan VGH. Selanjutnya di sebelahnya lagi ini 0,0 ya, 0,045. Selanjutnya yang ini tegangan 3,3 teman-teman ya. Nah, jadi kita sudah menemukan tegangan 3,3 VGH dan VGL. Nah, sekarang saya akan lanjut ke sini. Kita akan kerik yang ini di kupingan kedua. Oke teman-teman, ini akan kita videokan proses pengerikan jalur ya. Jalur tadi yang pertama di sini, ini jalur VGL teman-teman ya. Yang jalur yang banyak ini jalur VGL. Kita kerik saja jalur tengahnya, agar nanti kalau misalnya kita solder ini enggak short ya, supaya lebih aman. Kita harus hati-hati dalam melakukan pengerikan. Sebentar, karena ini jalurnya cukup kecil teman-teman ya, jadi harus hati-hati ya. Jadi tadi pada saat kita lihat teman-teman, tanpa menggunakan peralatan seperti ini, mikroskop, itu jalurnya sangat kecil ya, lebih kecil dari rambut. Tadi sempat mau nyerah sih teman-teman, tapi setelah kita menggunakan mikroskop seperti ini, ternyata kita perhatikan ini ternyata jalurnya memang kecil, tapi dia gabung ya, gabung beberapa jalur, jadi lebih mudah kita dalam melakukan penyambungan nanti. Mudah-mudahan berhasil ya. Setelah kita kerik ini nanti mudah-mudahan ada jalur yang bermasalah di sini antara VGH, VGL dan 3,3. Biasanya sih tegangan VGH ya teman-teman. VGH dan VGL itu paling sering bermasalah. Jadi kita cek saja. Saya kerik dulu. Oke, mungkin nanti akan saya perlihatkan ya. Kita akan tes tegangannya lagi setelah saya kerik semua jalurnya. Tadi gabung yang mana teman-teman ini? Yang 3. Oke teman-teman, untuk yang jalur 2 ini saya lari ke bawah lagi ya. Soalnya yang atas sudah ada luka di jalur sebelahnya, karena ini cukup rapat sih teman-teman, jadi agak sulit juga. Kalau misalnya kita kerik kemudian ada luka di jalur sebelahnya, itu sangat berisiko ya. Kalau kita solder nanti sangat berisiko korslet. Oke, segitu aja dulu teman-teman ya, kita tes dulu. Lanjut kita akan tes tegangannya ini di kupingan kedua teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ini normal, kemungkinan jalur ke kupingan ketiga itu sudah masuk juga tegangannya teman-teman.
Oke, kita lanjut, kita lakukan pengetesan tegangan di jalur kedua ya teman-teman. Sudah kita nyalakan avometernya. Pertama di jalur VGL ya, jalur VGL di bagian sini. Jalur VGL ada ya 5,9 minus 5,9 teman-teman. Jalur VGL normal, selanjutnya jalur VGH. Mudah-mudahan ini yang putus, mudah-mudahan ini yang putus. Sebentar. Nah, ini dia teman-teman ya. Tegangan VGH cuma minus 4,5. Berarti memang jalur VGH teman-teman yang putus ya. Saya coba tes sekali lagi. Nah, itu dia. Minus 4,4. Minus 4,5 ya. Selanjutnya saya tes dulu untuk tegangan 3,3. Tegangan 3,3 oke, hadir ya. Tegangan 3,3. Sebentar. Nah, itu dia. Oke, kalau yang ini tadi yang 0, berapa tadi? Oke, ada ya. VGH yang putus ya di sini. Di jalur sini. Dia tegangannya minus 4. Jadi akan saya sambung teman-teman ya jalur ini. Nanti akan saya lihat dulu kalau misalnya karena agak repot sih teman-teman kalau saya sambung di sini. Kalau misalnya ini sudah kita solder, nanti kita sambung langsung ke jalur VGH di sini. Tadi nilai VGH berapa tadi tegangannya VGH? Sebentar. Nah, itu dia 33,14 ya. 33,14. Kita akan cari tegangan VGH di tikon ya. Kita akan sambung di tikon saja untuk menghindari resiko. Kalau di sini sangat beresiko ya. Jadi saya solder dari sini langsung masuk ke tikon. Kita solder kawat jumperan. Sebentar saya cari dulu. Oke teman-teman, saya akan solder jalur VGH-nya. Cukup kecil jadi harus sangat hati-hati teman-teman ya. Kita kasih timah dulu untuk kawatnya. Untuk melakukan pekerjaan seperti ini teman-teman nggak boleh buru-buru ya, harus ekstra hati-hati. Oke, sudah kita solder teman-teman ya. Ini harus kita perhatikan dulu menggunakan mikroskop, jangan sampai ada yang short ya. Oke teman-teman, setelah kita perhatikan ini aman-aman saja ya. Kita bersihkan sedikit timah yang nyasar ini. Ada timah-timah yang nyasar seperti ini. Lebih aman kalau kita bersihkan. Yang lain ini sepertinya ini enggak tembus ya. Kalau yang ini nggak apa-apa teman-teman ya, karena jalur sebelahnya ini kan nggak terkelupas, jadi sepertinya nggak apa-apa. Oke, saya akan solder langsung ke sini teman-teman ya. Ini ada tulisan VGH slope, pinnya ada di sini. Maaf, ini saya solder langsung di sini ya. Tadi di sini saya tes tegangannya di sini 33,09 ya kalau nggak salah. Jadi saya akan coba solder di sini. Lanjut lagi teman-teman, kita akan mencoba dulu ya untuk menyuntik tegangan VGH ke pin sini, kupingan yang sudah kita solder ya. Saya nyalakan dulu TV-nya. Kemudian ujung dari kawat ini yang sudah kita solder ke kupingan. Nanti kita sentuhkan ke pin sini dan teman-teman perhatikan untuk tampilannya. Saya coba dulu, bismillahirrahmanirrahim.
dia teman-teman ya, sudah muncul. Jadi langsung saja teman-teman ya saya solder. Oke, sudah kita solder. Sekarang kita tes hasil akhirnya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat apakah tampilannya sudah full. Oke teman-teman, alhamdulillah ya. Itu dia, gambar sudah full. Sekarang saya coba tampilan menu dulu. Oke, alhamdulillah TV sudah normal ya. Hampir saja kita menyerah ini tadi. Setelah kita lihat jalurnya cukup kecil, ternyata masih bisa teman-temannya kita sambung. Oke, ini tinggal saya rapikan dan akan saya tes menggunakan gambar, menggunakan antena. Jadi saya rasa cukup dulu teman-teman ya video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.